dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang melayakkan kita berbakti di hadapan Engkau, dan dengan pertolongan Roh Kudus dan penghiburannya itulah yang menguatkan setiap kita untuk berbuat bakti kepada Engkau di pagi yang cerah ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau layak terima pujian, dan kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam hadirat
Biar kami boleh merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau singkat kuasa-kuasa pengacau yang akan mengganggu di dalam ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Kau mau singkirkan, Kau mau patahkan. Biar kami yakin dan percaya 1, 2, 3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami Bapa. Haleluya Yesus. Lebih hamba-Mu yang kami nyatakan akan kemudian firman Tuhan. Kau berikan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Ya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, boleh menguatkan iman kami, boleh menyegarkan hati kami. Kami boleh semakin berjalan di dalam relnya Engkau Bapa. Yang menyimpang ke kanan dan ke kiri boleh diluruskan. Terima kasih Tuhan. Dan boleh menyerang sepanjang ibadah pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita mau bersama-sama puji dan memuliakan nama Tuhan ya. Meskipun kawan-kawan kita belum pada hari, tapi kita boleh tetap bersukacita. Kita boleh yakin dan percaya. Kita tetap bersemangat di dalam memuji nama Tuhan. Yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Tuhan Yesus, saya rasa itu saya setiap malam ya sampai menangis. Karena kebaikan Tuhan. Menangis itu bukan saya gembeng, tapi kebaikan Tuhan luar biasa. Buat tubuh saya, badan saya, anak cucu saya, saudara saya, tetangga saya, warga BMP, dari blok A sampai blok Z itu mesti saya doakan. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kalau berdoa seperti ini salah apa enggak ya Tuhan? Kalau salah, mohon ampun. Karena doa saya tidak untuk pribadi saya. Jadi doa saya untuk semuanya. Saya hanya mengharapkan Tuhan di gereja Rehoboth TH Manyaran itu terisi dengan jemaat-jemaat yang baru. Saya doanya seperti itu. Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya doakan sekeluarganya. Bapak Ibu, saya doakan semuanya. Saya doa sampai menangis. Mapan turu, doa dulu. Karena apa? Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dan seminggu, ya. Seminggu itu dari Senin sampai Sabtu itu kan luar biasa. Dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dijauhkan dari roh jahat, orang jahat, dijauhkan dari segala mara bahaya, mara petaka, seperti itu. Saya tadi malam itu sakit, sebenarnya sakit. Tubuh saya di dalamnya ini mungkin ada penyakit atau tidak ya, saya tidak tahu ya. Yang tahu Tuhan. Dada saya yang kanan ini rasanya cekuk. Saya nangis Tuhan. Besok ketika saya mau melayani Tuhan, melayani Engkau Tuhan, dengan segenap hati Tuhan. Tuhan, tolong Kau angkat nyeri-nyeri di dalam dada kami Tuhan, agar besok pagi saya bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Saya jadi orang Kristen, jangan Kristen yang ngecek-ngecek. Ya, ngecek-ngecek itu sembrono. Ya, saya jadi orang Kristen yang betul-betul sejati. Yang Kristen yang diakui. Walaupun demikian di dalam Alkitab tetap saya dihakimi. Tetap dihakimi. Ya. Tapi iman saya jangan sampai iman yang ngecek-ngecek. Ya. Yang ngecek-ngecek itu maksudnya aduh datang ke orang wis. Itu seperti itu ya. Ini saya gambarkan seperti itu. Sehingga saya terus terang aja semalam saya sampai 1 jam saya nangis. Begitu saya minta sembuhan sama Tuhan, dada saya pegang begitu, tangan kanan dan tangan kiri saya pegang begitu. Habis berdoa, saya baca Haleluya 500 kali, dalam nama Tuhan Yesus 100 kali, sembuh sampai sekarang tidak terasa sakit lagi. Nah seperti itu. Jadi kalau jadi yang orang Nasrani, orang Kristen yang sejati, Tuhan itu mengharapkan kita itu betul-betul sejati. Kita mikul salib berat bagaimanapun, pendeta kalau bilang mikul salib itu berat ya. Tapi jangan dibuat berat, jangan buat aja ringan. Bergembiralah, kalau hati bergembira itu lautan. Bapak Ibu belum tahu saya yang terima
sampai tahun umur sampai 84 ini masih nyuci, masih asa-asa, ya betul. Saya tidak bohong, ini terjadi pada diri saya. Asa-asa, ya berlipat, ya saya tidak mengelak seperti itu. Sehingga kalau saya siang jam 10 habis bekerja, tele-tele sendirian di kamar sambil nunggu maca firman, ya seperti itu. Sehingga Tuhan itu mengasihi Daud, rasa pikiran pun cukup. Saya tidak minta kaya Bapak Ibu sama Tuhan, karena saya sudah dijatah sama Tuhan. Tiap bulannya sudah dijatah sama Tuhan. Jadi tidak keberatan. Tak minta kaya, aku minta kaya Tuhan. Tidak bisa begitu. Seperti saya itu, kalau saya kerja, saya jadi pengusaha, motornya 5, ya, rumahnya 4, nah itu pengusaha, pensiunan jatuh rugi, ini tidur ini tidak ada. Minta saya sehat, selamat, kuat pada umur, ya, minta saya. Terutama saya mintakan kepada Bapak Ibu, percaya ya monggo, tidak percaya ya monggo. Tuhan itu lebih tahu daripada Bapak Ibu dan saya. Tuhan tahu jalannya manusia itu yang serong, yang tidak serong, yang tidak baik, yang baik, yang benar atau yang tidak benar itu Tuhan tahu. Tapi saya mengharapkan kepada Tuhan saya pakai terus Tuhan. Tiap minggu saya bisa hadir di gereja yang kuat. Ya Tuhan mengakui saya, ya Tuhan memberi meterai saya, ya Tuhan memberi mahkota saya. Nanti kalau saya sudah dijemput Tuhan, waktunya kita hanya sebentar. Waktu kita nggak ngerti kapan kita diambil Tuhan. Besok pagi, nanti malam, atau besok lusa kita tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Makanya jangan sembrono sama Tuhan, ya, jangan sembrono sama Tuhan. Berjikai jatah seminggu, 1 minggu penuh. Kemana saja kamu pergi? Saya pergi, tak pernah pergi. Saya di rumah ngata-ngata Al-Quran hitam. Jam 10 itu saya ngata-ngata. Jadi kalau saya satu misal diambil Tuhan siang itu, anak saya tidak tahu, cucu saya tidak tahu, tetangga saya tidak tahu, ya. Itu rahasia Allah, rahasia Tuhan. Makanya saya mengingatkan Bapak Ibu, yang kita hidup kita hanya sebentar. Masih lama kita di surga. Ini ada umur berapa tanggal nanti. Hanya itu saya mengeluarkan hati Bapak Ibu supaya kuat, diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, rezeki melimpah semuanya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga seperti kata Tuhan Yesus, memberi amanah kepada orang lain, mengasihi kepada orang lain. Jangan sombong kalau punya uang, ya, jangan sombong. Uang itu tidak ada artinya kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya, rumah besar, mobil mewah, tidak ada artinya. Kita cuma baju dan celana saja kita bawa. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Terima kasih. Salam. Haleluya, kita akan sambung pujian di hadapan kemuliaan, membawa hatiku, memanggil kita di hadapan Tuhan dan kesukaan hati kita. Haleluya.
menengok rekan yang sakit, rekan Bapak Yuliadi yang kemarin dia suka masak di sini itu, dia sakit, dia masuk rumah sakit di Panti Wiloso Citarum karena infeksi saluran kencing. Saya berangkat di calling untuk bareng-bareng sama temennya Bapak untuk menengok. Setelah pulang dari rumah sakit, saya mengalami diare yang luar biasa. Entah saya makan juga enggak, makan pedas enggak, jajan enggak. Semakin malam saya mengalami diare sampai saya enggak tidur. Kamis sampai Jumat pagi saya enggak tidur, enggak ada 1 jam, enggak ada setengah jam saya kalau luar biasa sakit, lemes. Hingga saya cuma berdoa, Tuhan, saya nggak pernah menyiapin obat, nggak ada diapet, cari diapet juga nggak ada. Akhirnya saya jam 5 pagi saya keluar ke warung cari diapet, karena pikir saya baru masih kerja baru, mau izin, saya juga nggak enak, karena mungkin saya tidak terbiasa di ruangan AC yang dingin sekali. Mungkin saya terpikir makan yang aneh juga enggak, ruangannya dingin sekali, masa mau kerja pakai jaket juga nggak etis ya. Kalau minta dikecilin juga, saya anak baru, masa mau ngatur-ngatur. Saya cuma, Tuhan aku mungkin nggak kuat dari di kena AC sehari-harian itu, dingin sekali. Mungkin saya mau izin Edwin, karena saya satu kerjaan sama anak Ibu Aris. Tante kalau sakit lo izin, nggak apa-apa izin. Tapi kan karena saya masih baru ya, tidaklah saya tetap kerja. Cuman saya di kantor tuh kerja gini sampai kayak karena tidak tidur semalaman, saya kayak mau tidur gitu. CCTV banyak kan, bosnya tidak langsung kontrol langsung, cuma dia kontrol dari CCTV. Tapi Tuhan kalau memang karena saya karena aku masih kondisi sakit, ke kamar mandi terus air gitu sampai saya tuh sungkan. Sebenarnya saya tuh udah gak kuat, lemes banget. Jadi Tuhan kalau saya masuk rumah sakit ini janganlah Tuhan sembuhin, Tuhan pulihin. Sampai akhirnya Jumat malam saya ke klinik keluarga. Saya minum cuma seharian diapet itu, tapi kok nggak ada kacanya. Saya cuma berdoa, ya dianggap Pak Mi ke klinik. Ternyata di klinik itu tutupnya agak dasi karena ada pasien, nangani pasien yang tindakannya lama. Jadi suruh besok pagi. Tuhan, aku tuh sakit diareku tuh luar biasa kok, Mas suruh besok pagi. Mbaknya cuma, Bu besok aja jam 8 sudah buka. Oh iya, makasih ya Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Saya ke apotek saya beli obat, 1 minum 10.000 tak beli. Aku beli 40.000 nggak apa-apa. Coba, yang penting aku bisa sembuh. Saya minum, saya cuma malam berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhin. Aku nggak mau masuk rumah sakit. Saya minum, langsung saya minum 2 malam itu karena di apotek. Tuhan nyatakan mujizatnya. Besok paginya aku udah nggak sesering yang Kamis malam itu, udah mulai mereda sampai ke Sabtu kemarin ya, Sabtu sore kemarin. Karena kondisi saya kan masih lemas ya. Ya karena ini memang yang tugas itu sebenarnya bukan saya, jadi saya nggak nyiapin lagu karena yang tugas sebenarnya Mas Adi. Itu di WA saya tanya, Mas kok nggak ngirim lagu, ini udah hari Sabtu. Ya saya nggak bisa Bu karena ada bosnya suruh libur atau gimana kan. Ya udah Tuhan kasih hikmat aku bisa mencari lagu. Ya saya mau kontrol Sabtu malam, tapi yaudahlah karena ada kesibukan jadi tidak jadi kontrol. Cuma aku yakin dan percaya Tuhan pulihin, Tuhan sembuhin. Di dalam hati saya terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat, nyatakan kuasa. Besok saya pelayanan di gereja, Tuhan kasih kekuatan di dalam hidup saya. Karena saya tidak suka obat sebenarnya. Kalau tidak terasa itu efeknya besar. Kalau diare itu kan membuat tubuh kita kan bisa dehidrasi ya kalau kita terlalu over. Tapi saya merasakan kebaikan Tuhan terus. Tuhan berikan
dalam setiap langkah, di dalam setiap akun yang kita lakukan, saya selalu biasa libatkan Tuhan. Sembuhin Tuhan, sembuhin di kantor Tuhan. Saya nggak keseringan ke kamar mandi. Nggak tahu ya, karena kondisinya AC itu rusak. Tiba-tiba itu tidak dingin sama sekali. Itu membantu saya memulihkan, karena memang fisik saya itu masih AC itu kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada badai. Biasanya itu AC itu tidak ada dinginnya sama sekali sampai kemarin siang. Jadi panggilin tukang AC. Tapi dalam hati saya bersyukur Tuhan, karena kondisi saya memang masih drop. Kalau ke pantol AC nggak kuat saya, karena gimana pun kan itu ruangan banyak orang. Jadi kalau satu tidak kuat AC, masuk protek, saya nggak mau pakai, kan nggak mungkin. Kita juga harus bisa menyesuaikan. Tapi satu perkara, kalau di saat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita libatkan Tuhan. Tuhan campur tangan luar biasa. Terus berangsur membaik dengan beli di apotik 40.000. Kita ngeluarin uang nggak apa-apa lah. Tuhan, yang penting dari obat ini ada kuasa Tuhan bekerja sehingga saya boleh sembuh dari diare yang nggak tahu. Setelah dari rumah sakit malah saya sakit. nggak tahu karena makan apa. Saya juga ya memang pada saat setelah pulang dari kita besuk tuh diajak makan siomay. Tapi di antara yang makan siomay itu tidak ada yang sakit, cuma saya yang sakit. Itu kan berarti bukan karena siomaynya, mungkin karena memang fisik saya yang masih tidak baik. Tapi saya melihat itu campur tangan luar biasa dari Sabtu kemarin. Karena saya mau pelayanan, Tuhan kasih kekuatan. Lemes sekali loh Bapak Ibu, karena diare yang terus itu sampai saya bilang, Mami lemes banget. You udah usah kasih lo Mami lo. Terus enggak lah kerja. Tapi aku hanya membawa Tuhan Yesus sembuhin, Tuhan Yesus pulihin, Tuhan Yesus sembuhin, Tuhan Yesus pulihin. Kita boleh kembali sehat, pulih, itu karena kuasa dan kebaikan Tuhan yang terus saya rasakan di dalam kehidupan pada hari-hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ngambil saksi? Tidak ada, kita mau persiapkan hati kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kadang kita merasa tidak ada jalan dalam setiap kehidupan masalah kita ya. Kita boleh yakin dan percaya Tuhan sumber segala masalah yang sanggup menolong kita, memulihkan kita. Ada
menginginkan yang tidak mungkin engkau inginkan. Seringkali kedagingan kami, kehendak kami memaksakan kehendak Tuhan. Tetapi lewat pujian kami Tuhan, jadilah kehendakmu seperti yang kau inginkan. Karena itulah yang kau rancang dan rencanakan, kami menjadi serupa dengan gambar tali kami, yaitu gambar Allah yang sempurna. Kami belum sempurna Tuhan, kami masih jauh daripada itu. Tetapi dengan kami hari ini ada di hadirat Tuhan, dengan kami menguduskan hari Tuhan menjadi hari persembahan dan penyembahan bagi Engkau. Biarlah ini menjadi proses kami sempurna di dalam Engkau. Sebentar kami dengar firman Tuhan, perkenankan kami menerima penjelasan firman-Mu lewat hamba-Mu ini yang mempercayakan berdiri di hadapan sidang jemaat Tuhan. Perkenankan jemaat Tuhan mengambil rema dalam firman Tuhan ini, sehingga kami boleh taruh dalam bagian kami yang paling baik, sehingga menjadi energi yang positif untuk terus kami giat di dalam kami terus bergerak dalam rencana Tuhan di gereja, di keluarga, dimanapun Engkau tempatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atasnya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berkumpul melayani Tuhan bersama-sama. Walaupun minggu kemarin kami nggak bisa berkumpul karena saya belajar untuk tampil keluar, ya. Dan puji Tuhan, semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami juga di sini juga saya dengar ada suara kenabian yang saya dengar, yang saya juga walaupun saya nggak mendengar, tapi lewat sharing sebentar kami mendapatkan suara Tuhan di tempat ini. Dan kita yakin dan bersama kita yakin juga itu untuk membangkitkan, untuk menumbuhkan pengenalan di dalam Tuhan, dalam kita terus bergerak di bulan Februari, di minggu terakhir. Walaupun hari ini sebenarnya yang melayani adalah Ibu Ewi, tetapi Ibu Ewi nggak bisa bersama-sama dengan kita karena hari ini orang mertuanya dipanggil Tuhan dan mengikuti kremasi di Ambarawa. Jadi memang tidak saya share karena memang beliau minta demikian. Saya nggak menyampaikan sehingga kita hanya bisa nanti seusai ibadah ini kita berdoa dalam dua hal, yaitu untuk bersemayamnya kembalinya orang tuanya, mertua Ibu Ewi, dan juga untuk Bapak Juliadi yang mana dia simpatis, apa sih, menjadi jemaat simpatisan. Dan dia, Pak, aku tak jadi jemaat di sini ya. Saya bukan larang, tetapi saya juga sebagai hamba Tuhan, juga saya punya etika dalam penggembalaan, karena gembalanya juga saya kenal. Karena nggak setuju dia mau keluar dari gerejanya dan bergabung juga beberapa kali. Ya silakan, kita berjalan secara alamiah saja Pak. Dan hari ini sakit, ya saya juga dalam doanya Pak introspeksi diri. Mungkin itu kehendakku. Saya senang Bapak membantu pelayanan kami di sini dengan kerinduan dia untuk maju bersama-sama dengan Tuhan, dengan jemaat tempat ini, sebagaimana pengalaman dia banyak buka pelayanan dan akhirnya pelayanan diserahkan hamba Tuhan. Walaupun dia bukan hamba Tuhan, dia jemaat Tuhan, tetapi dia sering buka pelayanan dan pelayanannya jadi diteruskan oleh hamba Tuhan. Dan hari ini kepingin dan hari nanti kita berdoa juga. Jika perkenan Tuhan saja, biar kita bertumbuh bersama Tuhan dalam pengenalan Tuhan yang sempurna. Yuk kita akan belajar firman Tuhan di dalam dua ayat ini. Satu ayat tentang bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan, tetapi satu sisi juga menjadi ayat yang menakutkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang pertama kita baca dulu, ini hanya dua ayat saja, yaitu Kisah Rasul pasal yang ke-40, Kisah Rasul 2 ayat yang ke
42 dan nanti Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 22 ya. Tapi kita baca dulu ayat yang ke-42 Kisah Para Rasul ya. Kisah Rasul 2. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Terus nanti baca di rumah ya. Satu dalam cara hidup jemaat mula-mula ya. Terus sekarang ayat yang Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bilang lagi, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, dan seterusnya. Tentunya ini ayat yang sepertinya kita ada masalah. Satu sisi jemaat harus berkembang dalam pengajaran rasul-rasul. Setelah dia berkembang, terus ayat yang ke Injil Matius, mereka ditolak oleh Tuhan. Ada masalah. Masalahnya seperti apa? Menjadi ketakutan kalau saya pelayanannya besar, saya dapat melakukan mukjizat. Orang berkata, wow, gereja Rehoboth, tetapi di dalam kekekalan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Rasanya kita sia-sia datang ke gereja. Itu yang gimana kan? Hidup dalam kerasulan, hidup dalam pengajaran. Terus Tuhan menolak. Lah apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ikut Tuhan belum dalam stadium seperti ini. Nah, kita yakin kita tertolak, Bapak Ibu. Kita ke gereja rasanya ya seperti orang lain, insya Allah ya, rasanya kok kontradiktif, rasanya kok bertolak belakang. Ayo, hari ini kita sedang bergerak dalam rencana Tuhan, yaitu nanti bisa saya share lebih tulisan saya di dalam Warta Jemaat, yaitu bicara tentang mengenal dan melayani Tuhan. Orang yang mau bergerak, orang belajar untuk mengenal. Kalau kita langsung ditemukan ayat Matius pasal 7, wah kita mengenal, kita takut ikut Tuhan, takut. Katanya Yesus, mari datang kepadaku yang ngerti, aku sering mesti. Aku seperti gembala yang mencari domba yang terhilang. Tapi ketika kita Yesus baru ada di situ, Yesus mereka mengadakan pemisahan. Wah kita jadi takut. Kenapa? Sedangkan selanjutnya dalam Kisah Rasul kita dididik oleh Tuhan untuk hidup dalam persekutuan yang benar, yang memecah-mecahkan roti dan berkumpul, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan di sana. Bukan hanya bilangan yang ditambahkan, tetapi imannya juga ditambahkan. Hari ini kita belajar, mari kita bergerak dalam kita mengenal. Saya hari ini melayani di sini, belajar saya mengenal cara Tuhan itu seperti apa. Saya kepinginnya ini Tuhan, tapi Tuhan kepinginnya itu di gereja ini. Saya kepinginnya seperti gereja itu Tuhan, tapi Tuhan maukah Tuhan seperti gereja itu di tempat ini? Kita perlu mengenal dengan benar karakter Tuhan dalam menaruh landasan keimanan kita di gereja kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang ya
keberhasilan gereja itu dengan cara seperti ini. Gereja itu berasal. Keberhasilan dengan ini jumlahnya banyak secara kasat mata. Tapi hari ini kita sedang ditantang Tuhan, bagaimana pengenalan kita. Kalau seperti gereja itu, puji Tuhan, hari ini kita percaya hari ini seperti ini. Hari besok kita nanti ibadahnya bisa 2 kali jam 6, jam 7, jam 8, tidak ada yang mustahil. Tapi pertanyaannya, yang memiliki pada hari terakhir banyak orang yang berseru dan akhirnya Tuhan menolak dia. Bagaimana kita mengenal? Hari ini jadi perenungan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Karena kita sudah harus bergerak, pengenalan kita sesuai. Dan saya mendalam, Tuhan aku sudah gini Tuhan. Ini cerita sejarah gereja kita. Saya baru pelayanan kemarin tanya, Pak, bukan aja yang disematkan gereja repot, walaupun saya bisa sedikit berguru. Kan itu tidak ada hanya, saya ada hanya itu bicara Yahweh. Ada Tuhannya di sana. Karena repotnya pakai hak, enggak Pak, bukan tidak ada hak. Saya bisa berdalih. Tetapi ini pengalaman gereja kita. Sehingga saya harus klarifikasi dulu, baru kamu melayani supaya orang yang saya layani percaya bahwa berita yang kami sampaikan adalah berita kebenaran yang betul dari Injil, bukan dari Injil yang lain, bukan dari filsafat dunia, bukan pula. Nah, ketika saya belajar ini, Tuhan apa Tuhan saya mengenal. Rupanya minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, kami dipertemukan Tuhan. Dari kisah, ada jemaat yang hari ini, yang baru hari ini sakit, masih ada di rumah sakit. Pak, aku yang bergabung, dia punya pengalaman, aku ingin berbagi pelayanan. Karena saya ingin gereja Bapak maju, ayo kita bertemu, maju dengan cara bagaimana. Kita sedang dalam, bukan kehendakku, bukan juga kehendak Bapak, tapi Tuhan tidak berkehendak sama gereja ini. Satu sisi Tuhan percayakan satu partner pelayan. Satu sisi juga hari ini ada lama tidak pernah nelpon, bukan terjadi kepada saya, tapi seperti terjadi saya sedang membela satu keluarga anak Tuhan yang hari ini melayani dan hari ini tidak berangkat. Dan rumahnya persekutuan kami pernah layani bersama-sama sampai usahanya habis, rumahnya habis, semuanya habis, dan sekarang dia tidak punya apa-apa, hanya ngikut anaknya, dan rumahnya masih rumah sewa, rumah masih cicilan. Ibu Eri itu, dan kemarin dapat telepon yang sudah lama, sudah ditolak, sudah diabaikan. Bu, persekutuannya bagaimana? Ya sudah nggak tak buka Pak, sudah nggak tak buka Bu. Nah, hari ini rumahnya di BSB Rindu dibuka persekutuan. Tapi yang melayani jangan hamba Tuhan. Kemungkinan anak Tuhannya ini kecewa sama pelayanan hamba Tuhan. Ibu saja yang melayani. Seorang yang punya tinggal di Jakarta, punya rumah di BSB, dan ini dibetulkan rumahnya dipakai untuk persekutuan. Bu, saya katakan, yuk kita berdoa. Yuk jemaat Tuhan berdoa. Karena ibu ini sudah nggak mau. Saya nggak mau persekutuan. Sebab posisi saya sudah berbeda sama yang dulu. Enggak Bu, buka aja. Rumah saya nanti sedang saya cek, nanti pakai persekutuan. Terus Pak, jemaatnya di mana? Terus ibu hendak jawab aja Bu. Kalau itu rencana Tuhan pasti akan Tuhan. Terus saya juga sebagai bapak rohani dia. Yuk kita berdoa biar rencana Tuhan yang jadi. Kalau itu jadi tempat persekutuan, jadi kita bisa mengembang ke kanan ke kiri. Yang saya belum kenal, sekali waktu saya ingin belajar memperkenalkan diri kepada beliau yang punya. Rencana Sabtu kemarin mau datang ke gereja, mau persekutuan yang kemarin pada waktu ulang tahun memberkati kita karena makanannya terlambat gitu orang Jakarta. Dia kepingin ke sini tapi karena baru ibadah perkabungan sehingga ya kapan-kapan nanti kalau saya ke Semarang mendadak saya telepon bapak sama ibu untuk kita ketemu. Ya. Ketika saya ngomong itu saya main tadi malam setelah saya cari Alkitab untuk anak saya main ke teman
ya yang saya minta menjadi konsulen di tempat kita, walaupun ini cacat secara organisatoris, sebab beliau adalah hamba Tuhan senior gereja Islam sekitar gereja Rehoboth beda, tetapi kita belajar untuk bergerejanya harus maju. Nah, dalam perbincangan itu Bapak ini pernah cerita, Pak, aku dulu pernah buka pos PI di Mijen di daerah BSB, tapi sekarang nggak tak lain. Apakah ini Tuhan? Jadi cara Tuhan. Rehoboth itu kecil, tidak dikenal, tetapi Rehoboth akan. Tetapi Pak, jangan pakai Rehoboth, nanti kita kecapean kasih klarifikasi. Pakai persekutuan okomene, persekutuan bersama. Oh gitu Pak, nanti kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau belajar dari kesaksian saya ini, kita belajar mengenal. Ini artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita disematkan satu persamaan, yaitu ketika kita berjalan sama Tuhan, artinya kita belajar untuk melayani Tuhan. Ketika kita bergerak mengenal, maka secara langsung kita juga belajar melayani Tuhan. Karena Tuhan kita yang bergerak, Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Tuhan yang ayat ini mungkin punya mukjizat atau tidak punya mukjizat, dia ingin belajar memperkenalkan jati dirinya. Kalau kita nanti baca Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat ini, karena ada satu pengajaran, ada satu pengenalan yang tidak benar di dalam dia melangkah, sehingga Yesus berkata, engkau memang bisa berkata ayat ini, orang berseru, orang melakukan mukjizat, orang melakukan tanda ajaib, tetapi dia berjalannya tidak benar. Jadi artinya kita hari ini mari kita mengenal dan kita berjalan. Artinya mengenal ini bicara kedekatan. Nanti saya share Bapak Ibu Saudara dalam renungan hari ini. Ya, hari ini kita belajar mengenal dengan Tuhan itu artinya bukan hanya kita secara lisan ngaku. Tuhan tidak demikian. Yang kata Tuhan, setiap orang yang berseru-seru padaku, terus ulangi lagi ayat ke-22, berseru-seru lagi. Kata berseru ini artinya orang yang betul-betul orang berteriak. Ya, orang yang berteriak. Berseru. Enggak. Orang berseru dengan suara keras. Artinya hari ini berseru dan dia tidak kenal. Enggak, artinya hari ini dia, kita jemaat Tuhan yang mengenal, akhirnya kita melayani. Ini aja kata yang sama yang ingin kita, ayo kita melangkah atau kita bergerak dalam pengenalan, dalam pelayanan kita. Tuhan tidak membedakan, tetapi bagaimana perseruan kita, perbincangan kita sama Tuhan, sama seperti saya belajar mengenal Tuhan di sini. Oh, Tuhannya Tuhan demikian. Oh, dinamika berjemaat itu seperti ini. Kita pun dengan kita mengenal Tuhan, yuk hari ini. Maka saya dapat masukan Bapak Ibu untuk mengenal dan melayani Tuhan. Gereja yang bertumbuh itu seperti apa? Ada 4 yang saya boleh dapatkan sharing kehidupan. Gereja yang sehat, gereja yang mau berjalan, yaitu bersaksi, melayani kesaksian. Bersaksi karena berlandaskan pendalaman firman, yaitu ada pendalaman, ada persekutuan keluarga. Ya, nanti kita saya akan tuliskan itu menjadi satu perenungan. Gereja kita harus sehat karena kita harus bergerak dalam pengenalan, bergerak dalam pelayanan yang sama. Sehingga yang ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau jangan hanya berseru, dalam arti berseru ini hanya bicara dengan keras, bicara dengan menggunakan kata keraso, yaitu dengan emosi, dengan suara yang lantang, tetapi tidak mau mengenal dengan benar. Ini yang Tuhan katakan.
Sehingga dalam Injil dalam kisah Rasul tadi, untuk mengenal dengan benar, di sini dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2, orang-orang yang menerima 41, Kisah Rasul pasal 2, orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan firman Tuhan tadi, memberi diri dibaptis. Dibaptis, mereka kenal terus dibaptis. Artinya baptis, dikuburkan dan hidup bagi Tuhan. Artinya baptis kita mengalami sakramen, bukan percik, tetapi kita selang seperti orang dikuburkan, terus dia bakal. Nah, itu baptis. Dan setelah bangkit, mereka berjalan bersama Tuhan. Nah, gereja kita juga dibaptis dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Maka yuk kita melangkah bersama Tuhan. Terus kita mengenal, terus kita belajar melayani Tuhan. Dengan pelayanan itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan selalu setiap hari mereka ditambahkan karena mereka bertekun sehati berkumpul di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, bergilir makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Mereka berjalan dengan tulus hati. Mereka memecahkan roti bukan hanya di gereja, tetapi di rumah mereka memecahkan roti dengan tulus. Artinya ada persekutuan, artinya kita ada berjalan bersama. Supaya ayat ini tidak kita genapi, karena apa? Karena mereka yang berseru kepada Tuhan hanya sekedar lantang, bukan hanya sekedar suaranya keras, tetapi mereka tidak mengakuinya. Sehingga Tuhan berkata dalam perkataan, aku tidak mengenal engkau. Kita berjalan tapi kita nggak kenal. Saya yakin dan percaya kita semua berjalan kita kenal. Saya berjalan sama istri saya sudah nikah berapa tahun? Ada 2000 saya menikah. Jadi ini 2025 saya dulu pernikahan saya 25 tahun. Ingatnya perkara saya nikah 2001 saya punya anak satu di usia ke-30. Jadi 25 tahun. Dan ketika saya melangkah 25 tahun, saya kenal istri saya, walaupun istri saya saya tahu. Suami begini, dia tahu, saya kenal. Kita yang sudah berjalan suami istri, pengenalan kita ini pengenalan yang sudah lama, sehingga memahami natur kita masing-masing, kebiasaan kita masing-masing. Nah, olehnya hari ini Yesus berkata kepada kita, setiap orang yang berseru itu bicara pengakuan kita. Sehingga kita memaknai ayat itu sebagai kesempatan berseru kita mengenal Dia setelah kita dibaptis. Hari ini kita semua sudah dibaptis dalam Kisah Rasul pasal 2. Kita semua sudah dibaptis. Usia saya ketika saya dibaptis umur 18 tahun dan saya sudah 53 tahun. Bapak Ibu, ayo kita melangkah karena kita mengenal, bukan karena kita berseru ingin dikenal. Tapi kita berseru-seru dalam namamu. Tapi kita berseru karena kita dikenal, karena perjalanan kita, karena pelayanan kita. Yang kita jalan itu kita layani Dia, kita sanjung Dia, kita persembahkan kehidupan kita
kita menyenangkan hati Dia dan Dia menyenangkan hati kita, sehingga kita bisa berjalan hari ini seperti pujian. Ku ada sebagai mana ku ada, berjalan dalam apa? Lupa saya ada di ini. Nah, coba Mas David main di sini. Ku ada sebagaimana ku ada, karena kita sedang berjalan. Coba kita nyanyi ini ya. Ada nggak? Ya, ku ada sebagaimana ku ada. Karena apa? Kita berjalan bukan hanya kita berseru, dan yang kita serukan kita nggak kenal. Berseru karena pengenalan, karena pelayanan kita. Oh, tahu gaya kita, kelebatan kita tuh. Ada sehingga hari ini kita tercoba. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Melayani Tuhan itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita berseru, Tuhan, aku ini Tuhan, dengar Tuhan. Sehingga Tuhan menegur orang yang sudah diajar. Sudah diajar, ini teks-teks Yesus berkhotbah di atas bukit dalam khotbah-khotbah terakhir. Setelah itu dia turun melakukan karya ilahi. Dasar-dasarnya mereka berseru aku udah ini, tetapi mereka hanya berseru perusuh, hanya berseru dengan suara keras. Dan yang kedua, menjadikan kita ini, ayat yang kedua ini 22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan akan melakukan mukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Nah, kata ini ditulis, ini ada orang yang bernubuat, namanya prostetuo. Prostetuo itu berarti kata-kata nubuat, berasal dari orang di luar juga bisa bernubuat. Sehingga di awal tahun seringkali banyak orang bernubuat kan. Oh, tahun 2025 akan terjadi demikian. Ini profetio, yaitu orang bisa bernubuat bukan dari Tuhan, muncul dari kedagingan atau dari roh lain, itu bisa. Yang kedua berarti mengusir setan. Nah, mengusir setan, ebalau nanti digunakan untuk mengusir, tetapi tanpa hubungan sejati dengan Kristus. Orang di luar Yesus bisa mengusir setan. Di sekolah saya ada tempat ruang yang sering banyak orang kerasukan di situ. Tiba-tiba belajar teriak-teriak. Ada satpam yang punya kelebihan, nah, dia mengusir setan. Tetapi ketika saya sharing, ada setan yang tidak bisa dia usir, sebab dia kelasnya di bawah itu. Setannya itu ada. Nah, ini ekablium ya, bisa mengusir ya. Yang ketiga, musisat atau kekuatan supranatural tapi tidak menandakan kesalahan, dinamis itu bahasanya. Dari sini kita bisa memaknai bahwa kenapa
mereka ditolak, mereka bisa melakukan, mereka bisa berbuat itu karena mereka mengingkari perjalanan bersama Tuhan. Bersama Tuhan akhirnya dipakai luar, akhirnya Tuhan yang nampak. Apa kita yang nampak? Nanti kita nggak bisa bedakan, kita perlu minta Roh yang bisa membedakan itu. Karunia itu Galatia pasal 5:22 itu membedakan Roh, itu karunia Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ayat ini kita sedang belajar mengenal Tuhan. Artinya, siapakah aku ini Tuhan? Kita mengenal Tuhan akhirnya tahu siapa aku. Jadi biji matamu, dengan apakah ku bertuhan? Selain pujian sembah. Sekali lagi, siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi apa? Jadi biji mata. Dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku bertuhan? Selain pujian sembah. Siapa Tuhan? Ketika kita melangkah bersama Tuhan, kita sadar siapa sing takjak mlaku. Sing takjak mlaku itu adalah Tuhan. Sang perisai kehidupan kita, sang tameng hidup kita, sang pelindung hidup kita. Siapa yang bersama kita, yang kita layani, sehingga kalau aku iso ngene bahasa Jawanya, kita bisa bernubuat, itu nubuatnya dari Tuhan. Kalau kita bisa melakukan mengusir setan, karena ada Tuhan yang bertindak di atas supranatural kita. Makanya Yesus berkatakan hari ini banyak orang yang berseru, banyak orang yang melayani, dan pelayanannya hebat. Karena yang hebat bukan Yesusnya, tapi akunya, karena dinamisnya dia, karismanya dia. Yang ketiga, kita sedang diajar hari ini. Kita ini melangkah sama dengan kita melayani Tuhan. Kita sedang diajar untuk kita mengenal Yesus adalah kuncinya. Akhirnya dikatakan, pada waktu itulah aku yang akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sedang membuat kejahatan. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal di sini ginosko, yang artinya mengenal dengan keintiman. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal ginosko, yaitu mengenal dengan keintiman. Saya ini gambaran daripada pengenalan kita suami istri. Mari saya jalan-jalan, saya ngomong-ngomong sama istri saya main supaya bukannya saya ngajar istri saya dan saya juga nggak mendidik saya, tetapi yuk kita belajar. Kalau istri belajar kepada suami, suami belajar kepada saya, maka kadang-kala aku yang paling apik, orang ono sing liya. Yuk kita lihat, sehingga kita bisa bersharing kehidupan. Dan saya dapatkan pengenalan, diceritakan satu pelayanan yang dipakai luar biasa, tetapi seringkali menjadi batu sandungan. Tetapi ketika batu sandungannya itu diceritakan, Bapak mau diboncengkan sama orang, terserah, engkau urusannya sama Tuhan. Nah, sehingga saya ditimpali juga dengan cerita. Demikian juga, ya, kadang-kala pelayanan itu bicara pengenalan lebih intim. Karena saya berjalan sama Yesus ingin lebih intim lagi dengan kita. Memang kita diberikan waktu 24 jam,
jam. Memang kita diberikan waktu 7 hari. 1 hari itu Tuhan. Kadang-kala kehendak bebas kita nggak mau gimnes mengenai dengan keintiman. Kenapa? Ya jujur, kita punya natur. Apa itu? Natur dosa. Jadi bahwa Adam tadi loh, ini ada dalam hidup kita. Kita nggak bisa membuat kedagingan kita masih hidup dalam daging. Tetapi hari ini kita belajar, yuk kita mengenal Dia dengan penuh keintiman, dengan penuh kedekatan kita sama Tuhan. Sama seperti istri mempercayai saya ketika saya pelayanan, dengan konteks satu tempat ke tempat yang lain ada berbeda. Saya juga harus belajar mengenal konteks istri mempercayakan saya, sehingga jika saya pelayan saya mawas diri supaya saya tidak jadi batu sandungan. Ketika jemaat melihat saya harus punya kontrol. Kalau enggak orang lain, gereja ini harus punya kontrol. Maka ada pengurus gereja yang ada. Apakah tetap berjalan sesuai dengan rel jemaat? Ada majelis, ada pengurus bermajelis, pengurus dulu. Nah nanti sudah ada jemaat besar, ditambahkan ada kontrol untuk berjalan bersama-sama. Siapa? Aku mengenal kita karena kita kenal Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama, yang ketiga ini dikatakan mengenal, yaitu mengenal sebagai seorang yang ini. Nah, yang kedua di sini dalam aku mengenal kamu dan aku tidak kenal kamu. Ada kata yang dikatakan secara harfiah anomia, yaitu pembuat kejahatan. Coba kita lihat ayat beberapa. Ya, coba ayat yang kedua. Setiap orang berseru pada Tuhan Tuhan apakah tidak masuk dalam kerajaan langit yang melakukan kehendak Bapakku di surga pada hari. Tapi banyak orang yang berseru pada Tuhan Tuhan bukan bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu. Ya. Dan demi nama. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, kenyalan engkau padaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata pembuat kejahatan secara harfiah yaitu tanpa hukum, hidup dalam pelanggaran. Kita nggak punya hukum dan kita nggak punya pengenalan. Nah, pelanggaran karena kita melanggar, karena kita nggak mengerti. Nah, ketika Tuhan sedang berjalan tadi, kita berjalan bersama Tuhan, kita seperti kita punya hubungan spesial. Terus kita semakin mengenal. Nah, itulah yang diinginkan bagi setiap kita. Kalau ini diterapkan dalam kisah para rasul pasal yang kedua tadi, kenapa jemaat Tuhan yang pertama kali didirikan oleh rasul itu berkembang? Karena mereka hidupnya diserahkan, mati dan hidup bagi Tuhan. Mereka hidup dalam persekutuan. Hidup mereka semakin ditambahkan, semakin mereka berjalan mengenal. Mereka memecahkan roti, mereka berkorban bagi Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Mereka berkorban hanya untuk Tuhan. Memang aku ada berkorban bagi anak, istriku, pekerjaanku. Tapi konteksnya ada kita berkorban untuk Tuhan dan kita dapat berkatnya lewat Tuhan. Maka kita tidak bisa melepaskan prinsip saling kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan seperti apa pada waktu itu aku akan berterus terang. Tuhan berterus terang pada kita dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mari hari ini mengenal dan melayani Tuhan sebagai impact daripada kita bergerak. Ini tahun pergerakan. Ayo kita mengenal Tuhan. Bukan sekedar mengenal karena kita sekedar tapi kenal karena bukan seruan kita, tapi karena keintiman perjalanan kita sama Tuhan. Gereja pun juga kepingin intim sama jemaat Tuhan. Saya juga kepingin lebih intens kepada jemaat Tuhan. Yuk kita bergerak. Kalau ada sesuatu dapat pesan Tuhan, sampaikan kepada saya supaya kita bisa mengoreksi diri.
Kalau koreksi jemaat Tuhan tidak bisa saya terima karena ada sesuatu yang mungkin saya nggak sempurna. Untuk kita saling bergandengan tangan. Besok kita bicara tentang keunitian dalam perjamuan kudus di awal bulan, kebersamaan. Sehingga ketika saya nggak sanggup ada yang ngasih tahu tadi, kita harus menyanggupkan. Karena setiap hari Kisah Rasul mereka memecah-mecahkan roti dengan ketulusan hati, baik di bait Allah, baik di rumah Tuhan. Artinya mereka saling melayani di dalam Tuhan, saling membangun. Sehingga firman Tuhan hari ini dia berkata, jumlah mereka ditambahkan. Arti ditambahkan itu bukan sekedar banyaknya, tetapi bicaranya ditambahkan bicara kualitas. Kita ditambahkan, didewasakan, bahasa kita semakin didewasakan dalam pengenalan. Oh, rupanya Tuhan itu marah kepada saya. Kita ngerti maksud Tuhan marah. Oh, Tuhan kayak jaim bagi kita. Kita masuk ngerti kok Tuhan sedang jaim. Oh, kita sedang didisiplin Tuhan. Kita ngerti maksud Tuhan sedang mendisiplin kita. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Tuhan. Maka benar kata firman, pada waktu lembah-lembah air mata Tuhan ada. Ya, Mazmur berapa 91, Tuhan adalah gembala. Pada waktu lembah-lembah, tongkatmu itulah yang menuntun aku. Tongkat gembala itulah yang menuntun kita. Firman Tuhan itulah yang menuntun. Itulah dia yang malah kita layani. Kita berjalan sedang mengajar pergerakan kita. Sama hari-hari ini Tuhan sedang bergerak dengan cara ini. Saya menanggapi hal ini sebagai pergerakan gereja Tuhan. Cuma saya siap atau enggak? Secara pribadi saya sampaikan di hadapan jemaat. Siap enggak jemaat Tuhan? Saya sedang ditantang oleh Tuhan. Saya dipertemukan ini, saya dipertemukan ini. Saya siap enggak? Kalau enggak siap, tak kasih dan yang lain. Sehingga saya berdoa dalam pekan Tuhan, kalau itu maunya Tuhan untuk gereja, siapkan saya, siapkan perangkat-perangkatnya, siapkan jemaat Tuhan untuk bergerak bersama dengan Tuhan, sehingga tua yang terjadi di sini. Walaupun hari ini kemarin saya dapatkan kisah 2 dalam kesaksian yang ditangkap. Kesaksian dalam ibadah ini itu cerita apa kesaksian, atau itu cerita itu hanya sekedar cerita. Tapi kalau itu kesaksian harus ada impact-nya. Saya nggak tahu kemarin saya sedang melihat impact-nya apa. Ayo kita bergerak bersama Tuhan, kenali Tuhan, dan juga layani Tuhan secara bersama. Ini gereja kita. Saya sedang dibawa itu. Kalau itu memang cara Tuhan, saya siap. Kalau saya ditantang untuk siap atau enggak, ya siap nggak siap, kita harus siap karena kita anak. Supaya ini loh, pada waktu itulah aku berterus terang, aku tidak mau kenal. Bapak Ibu, kita nggak mau kita kenal. Kalau saya dikenal sama Bapak Lurah, aku senang ekor. Kemarin saya mau minta, karena anak saya minta tanda tangan, geng cepet, baik kelurahan ini sebagai ibu saya terakhir, dan cepet saya. Pak Lurah itu kenal saya, ngerti ya saya pendeta di sini, saya orang GMP dikenal. Tapi ketika saya mau tiba-tiba mau ngomong, Pak aku jalur ini, saya nggak berani, saya punya rasa garu. Tapi saya ngomong pakai duit, yang kenal, wis terjalur tolong. Penting kalau ngomong BMP Pak Lurah wis gosok tempelnya dulu mata kayak stempel dewi. Jika saya dibilangin, jangan tak telepon Pak, aku jadi tanda tangan. Rumahku itu Pak Sadina, Pak Lurahnya gelem datang, hanya membawa stempel tangan. Bapak Ibu, begitu dekatnya. Kalau kita hanya dalam ini yang ilustrasi, lu kita kenal sama Lurah, wes orang usah nunggu hari kerja. Saya tempel tak bawa, tak stempel dulu. Aku orang sama di tempatku, aku tak sempat kok. Sekelas Bapak Lurah, lo sekelas taman. Kalau sekelas lagi ini baru aja pelantikan.
wali kota sekelas wali kota Tekong ini kira-kira bisa wow kan? Wow kalau kita kenal. Demikian pula sang pemilik hidup kita, sang pemilik bumi dan segala isinya, Allah kali langit dan bumi ini kita mengenal dengan kita berjalan terus bersama Tuhan. Saya yakin ini bukan bagian, ini bagi orang pengajar-pengajar yang tidak benar. Pada waktu itu aku akan berterus terang, aku mengenal engkau. Sekalian kamu yang berbuat kebaikan. Kan demikian Pak. Yesus sudah menegur, sehingga Yesus sudah menunjukkan statementnya. Mengikut Tuhan, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka di ayat yang terakhir ayat 3, Tuhan gak mau kita suam-suam. Kita gak mau panas atau dingin. Tapi kita memang panas, memang kita dingin. Kita artinya kita punya status kita punya anak-anak pewaris kerajaan Allah. Nah itulah maka dia berkata ini atas batu karang ini aku akan dirikan jemaat. Di atas gereja ini Tuhan yang berdiri menjadi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan pujianku ada sebagaimana aku ada berdiri di hadapan Tuhan. Itu karena saya bersyukur Tuhan masih percayakan jemaat bagi BMP yang setia kepada Tuhan, yang serius sama Tuhan, dan saya yakin BMP ini akan berimpact di luar negeri, akan datang menjadi penyembah Tuhan. Kapan waktunya? Saya bertanya Pak Pendeta, siapa? Saya bilang Tuhan, aku siap dengan ujian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tanah-Mu Bapa, semua
mengenal Engkau. Hai jemaat Tuhan yang setia, karena Engkau berseru memanggil namamu dan aku ada. Biarlah Tuhan, ajar kami Tuhan menumbuhkan perjalanan iman kami bersama dengan Engkau dengan benar. Memang kadang-kala ampuni kami Tuhan, ngatur kami, pembawaan kami, kadang-kala tanpa kami sengaja, tanpa kami rancangkan kelemahan-kelemahan kami. Roh kami berkehendak kadang-kala tubuh kami lemah oleh karena nafsu dosa. Olehnya lewat firman Tuhan ini, Engkau mengajar kami mengenal dan melayani Engkau dengan benar. Biarlah Tuhan, Engkau ingin lebih dekat, mensuarakan lebih jelas dalam getar-getar ilahi di hati kami, di pikiran kami, di telinga kami, di mata kami Tuhan. Supaya Tuhan, dari situlah Bapa dipermuliakan dan orang melihat Kristus Yesus Tuhan yang bergerak mengurat nadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Sebentar kami akan share outline-nya Tuhan lewat tulisan. Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami, supaya kami tidak tertolak, tetapi kami terhisap dalam kumpulan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, pengiringan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran yang kami terima di pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, waktu saja kepada Shalom, terpuji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan berkorban syukur tentang kebenaran Tuhan. Berdoa sekolah dan dapat mempersiapkan diri dan bersatukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Di bawah kami akan memberikan korban syukur kebenaran Tuhan. Dan sucikan Tuhan kuduskan yang persembahan kami boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Bapa. Dan memberkati setiap sidang jemaat tempat ini, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan. Kau mau buat keberhasilan, dan Kau limpahkan dalam berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berkat yang baru kemuliaan dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa dan ucap syukur hari ini. Amin. Berkat Dia. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Haleluya.
berjalan seperti biasa. Minggu depan adalah awal bulan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita akan terus maju di dalam Tuhan. Hari Kamis kita berdoa. Mungkin kita mulai bulan ini saya mendapatkan masukan-masukan yang membangun bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Olehnya nanti saya akan sampaikan kepada pengurus gereja supaya menjadi perbincangan di mana rupanya ketika kita ibadah dihadiri sama jemaat Tuhan dari gereja lain dalam simpatisan, terus ada masukan-masukan yang perlu mungkin belum saya sampaikan kepada jemaat, nanti saya akan sampaikan kepada pengurus, ya kita sharing untuk kebaikan ciri khas kita, ya. Jadi banyak dalam doa supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, minggu depan ibadah kita dengan bersama dalam bulan ke depan, kita sengaja nanti setiap bulan kita akan kedatangan tamu dari luar, ya pembicara dari luar tentunya, ya mereka latar belakang bukan dari pendeta tetapi dari pembisnis atau mungkin latar belakang apa. Yang penting mereka sebagai seorang, setidaknya mereka pelayan Tuhan di sebuah gereja dengan kesetiaannya. Nah, setiap bulan tentunya saya dapat masukan, yaitu ketika ada tamu tolong Pak jemaat sering diundang, kita jaminan gitu ya kita, supaya mereka menyemangati, dengan semangat itu mereka bisa menyampaikan sehingga ada full up ya dapat disampaikan dan dapat ditindaklanjuti seperti kemarin. Rupanya Pak perlu ini ya jemaat, sehingga kita bisa saling bertumbuh, saling sharing sehingga meningkatkan satu peningkatan iman di dalam Tuhan, ya. Minggu besok, dalam bulan besok, minggu kedua kita akan kedatangan tamu, yaitu pembicara dari Bapak Santoso mereka mau melayani kita. Nah, minggu depannya lagi juga tentunya ada lagi, ya kita karena saya belajar untuk membangun hubungan. Ini jemaat Tuhan yang punya kenal, silahkan sampaikan, saya akan kasih ruang dan waktu tentunya supaya saya juga belajar untuk menyampaikan gereja Revo itu seperti ini, bukan yang dinilai seperti yang kedengaran yang baik. Dan itu bantu dalam doa supaya sesuai setiap awal setiap bulan sekali lah itu bisa dari Pak. Terus yang kedua, bantu dalam doa untuk rencana ini, ya belum deal tapi kok saya belum jawab aja Bu, kita siap. Nah, bantu dalam doa supaya gereja kita ini bisa berkembang keluar di persekutuan. Doa yang sifatnya saya dapat saran Pak jangan pakai nama Rehoboth tapi pakai hukum ini, karena dari situlah nanti kalau sudah nyaman mereka tahu posisi gereja kita, mereka tahu pelayanan kita seperti ini, baru nanti disematkan nama Rehoboth supaya ya kita punya ciri khas. Nah, untuk menyenangi ciri khas kita, bantu dalam waktu dekat ini saya belum hitung karena Bapak Ibu Martono yang saya suruh itu persembahan iman, janji iman, dan rencana sih bulan Maret, tapi kemungkinan Maret yang ketiga atau seperti apa. Kalau enggak ya kita mundur lagi, enggak apa-apa. Tujuannya supaya kita cari pakem. Oh pakem kita seperti ini boleh, oke silahkan, sehingga kita rindu itu terjadi. Kemungkinan ya berkat Tuhan ya cukup untuk kita naik bis. Nah, caranya gimana ya kita selesaikan bersama-sama supaya harapan kami gereja kita itu dikenal oleh gereja pusat. Setidak-tidaknya kita bisa kenal salah seorang anak-anak Tuhan ketika gereja cabang atau apapun istilahnya, kita bisa mudoroso dan mereka juga mengerti. Kenapa? Karena menjadi satu pergumulan doa kami. Ketika saya di-share di Bukit Doa di Klaten, terus di situ teman saya itu berdiri di depan Bukit Doa itu, di situ ditulis
nama-nama sinode, nama-nama gereja. Terus di situ yang menjadi titik saya bukan nama gereja. Kok nama gereja itu sinode itu nggak ada? Ya memang nggak ada. Saya menyadari. Pertanyaannya saya supaya Rehoboth itu ada, setidak-tidaknya dikenal. Nah itu jadi PR kita. Ya, saya kepingin ditunjukkan. Setidaknya mungkin tanya Rehoboth itu tempat itu Semarang, Rehoboth itu tahu. Nah itu beban doa kita sehingga saya tidak klarifikasi. Tapi yang saya tunjukkan Rehoboth masih berdiri di atas Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sebagai dasar pemberitaan kabar baik dan Yesus Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah itu yang jadi harus bantu Tuhan supaya ini berkembang. Nah, nama Tuhan bukan bicara kita ada atau tidak ada. Kalau bicara nggak ada, gereja yang besar juga nggak ada. Ya, apalagi gereja kecil. Sama-sama yuk kita bertumbuh. Saya yakin nanti bisa para saudara menjadi titik tolak gereja ini akan banyak orang dimenangkan di dalam Tuhan. Saya nggak sanggup, saya disanggupkan karena jemaat Tuhan berunity bersama-sama yang jadi support hari ini dalam perjalanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat untuk saudara kita, keluarga Bapak Lilin yang mana orang tuanya ini kremasi karena yang kedua untuk saudara kita Bapak Yuliadi yang hari ini ada luka di infeksi saluran. Dia rindu pelayan di tempat ini membantu kita dalam penginjilan, dalam melayani bersama-sama. Tapi hari ini ketika dinyampaikan kok sakit ya, kita minta, kita doakan agar Tuhan pulihkan. Tuhan kalau memang benar mau bergabung ya, hamba Tuhan yang dulu ya dia bergabung tidak merasa gimana gitu, kita gak enak. Rumahnya itu terobosan, dia mau jauh-jauh ke sini kan, kalau nggak punya hati nggak mungkin. Jadi kita doakan. Ya itu saja yang kita sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan iman kita kepada keluarga Bapak Lilin supaya semakin sungguh-sungguh di dalam tengah-tengah orang tua kami. Tuhan, kami bersatu hati bersama sidang jemaat Tuhan yang Tuhan hari ini ajar, yang hari ini bawa di rumah Tuhan untuk bersatu hati, untuk berdoa mohon kemurahan Tuhan bagi keluarga Lilin, khususnya papanya yang hari ini sudah dipanggil Tuhan dan menjalani proses kremasi di Ambarawa. Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Kiranya terpujilah bagi nama Tuhan. Lewat peristiwa ini, Bapak Heri semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun keadaannya hari ini tidak seperti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang punya hati Bapak Heri, Engkau yang punya hati untuk keluarga besar Ibu Bapak Heri yang rata-rata belum mengenal Tuhan. Biar lewat kesaksian hidup istrinya Heri, nama Tuhan semakin memenangkan keluarga ini untuk mencintai Tuhan dengan benar. Demikian pula suaminya Bapak Heri semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin Tuhan pulihkan dengan cara yang luar biasa. Demikian pula kami berdoa Tuhan bersama jemaat Tuhan, berdoa untuk Bapak Yuliadi Tuhan yang rindu bergabung di tempat ini, dan hari ini kami belum bisa mengatakan iya dan tidak, tetapi hari ini kami membawanya di dalam Tuhan. Kalau ini cara Tuhan untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar itu kehendak-Mu yang jadi. Kalau hari ini terjadi peristiwa ada infeksi di saluran kencingnya Tuhan, Tuhan yang jamah di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan lewat obat, lewat tangan-tangan medis di dalam nama Yesus. Tuhan yang bekerja sehingga Bapak ini pulih sehat, pulih seperti sedia kala, melayani Engkau, mengasihi Engkau, dedikasinya didedikasikan dengan benar kepada Tuhan.
bukan kata cerita yang dulu, tapi cerita yang sekarang, bahwa Tuhan itu ajaib dan besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan, dalam setiap pergumulan, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan melayani Tuhan, berjalan mengenal Tuhan dengan benar. Hari ini kami masih punya natur dosa, natur yang mana seringkali roh kami berkehendak, tetapi kadang-kadang tubuh kami lemah oleh karena itu dan ini dan sebagainya. Hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan. Biar tangan Tuhan itu yang menolong dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hari ini hadir ataupun hari ini sedang sibuk karena pekerjaan dan ini dan sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan menjadi alat Tuhan. Kebahagiaan sukacita terjadi bagi keluarga Bapak Ibu Martono yang hari ini bersyukur Tuhan anugerahi satu generasi Tuhan di keluarga ini. Walaupun hari ini masih dalam pergumulan, anaknya mengikut Tuhan dan tetap percaya Yesus di tengah-tengah tidak seiman, tidak terang dengan terang, tetapi terang dengan kepercayaan yang lain. Hari ini Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau yang punya cara yang indah untuk Bapak Martono, Bu Martono, anaknya yang sudah mengenal firman, hari ini punya anak mantu yang belum percaya kepada Engkau, masih punya kepercayaan kepada Allah yang lain. Hari ini jadikan keluarga ini dengan bertambahnya generasi Tuhan di keluarga ini. Tuhan yang tolong teguhkan iman, sehingga dari iman Ibu Martono menguatkan Bapak Martono, dari Bapak Martono Ibu Martono menguatkan anaknya, dari anaknya menguatkan anak mantu, dan sehingga keluarga ini boleh dimenangkan bagi Tuhan. Demikian juga keluarga kami semua, apapun ceritanya Tuhan, Engkau yang peduli, Engkau yang mengerti, Engkau yang berjalan di tengah-tengah setiap keluarga kami, sehingga dari situlah kemuliaan Tuhan yang nyata dan ajaib dinyatakan bagi anak Tuhan, sehingga orang melihat Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah, dan orang percaya bahwa Allahku di dalam nama Yesus menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan tetanggamu, dan disitulah Bapakku dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, tanganmu dan gadamu itulah yang menuntun kamu. Rumput hijau, air yang tenang, itu bagianmu. Gembalakanlah kami dengan kasih setiamu. Olehnya saudara-saudara, angkat kedua belah kami, arahkan kepada Tuhan, minta pertolongannya, penggembalaannya dalam hidupmu dan hidupku, dan engkau akan terima janji Tuhan yang tiada berkesudahan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau oleh saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan kekal di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.